Ada ahad kelima ya, ada ahad kelima itu insya Allah nanti ada ba'da subuh bersama Ustadz Abu Baidah dari Al-Furqan Gresik ya. Jadi nanti saya ulangi, ahad kelima besok pekan depan itu insya Allah ba'da subuh ada kajian bersama Ustadz Abu Baidah Asidawi dari Al-Furqan Gresik insya Allah. Seperti itu informasi yang kami sampaikan. Sementara ini Sabtu dan Ahad sudah mulai rutin. Jadi nanti jika ada tambahan akan kami informasikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjidi faya'lam aw yaqra ayatayn min kitabillahi 'azza wa jalla khairun lahu min naqataini." Apakah kalian apabila kalian itu berangkat pagi-pagi menuju masjid, kemudian faya'lam untuk menuntut ilmu, au yaqra atau membaca ayataini, dua ayat saja, ayataini min kitabillah, dua ayat saja dari Al-Qur'an, khairun lahu min naqataini, lebih baik baginya, yaitu daripada ia mendapatkan dua ekor unta. Ini kiasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena pada waktu itu harta yang menjadi sebuah orang ini orang kaya itu ia memiliki onta. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila kalian itu berangkat menuju masjid pagi-pagi, kemudian untuk menuntut ilmu atau membaca dua ayat dari Al-Quran, kata Nabi SAW, khairun lahu min naqataini, lebih baik baginya dari mendapatkan dua ekor onta. Kalau seandainya kita rupiahkan misalnya, seandainya satu ekor unta itu seharga 20 juta, mungkin lebih, maka kata Nabi SAW, dua ayat berarti lebih besar, ya, pahalanya daripada 40 juta. Ya. Wa salasu khairun lahu min salas, dan 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 ekor onta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'u khairun lahu min arba', dan 4 lebih baik dari 4.
Ya. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan kelipatannya dari onta. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang pagi harinya berangkat menuju masjid. Yang pertama untuk menuntut ilmu atau untuk membaca Al-Quran. Jadi apabila kita berangkat menuju masjid, kemudian sudah duduk di masjid, ya, antara azan dan iqamah misalnya, ada waktu untuk kita berdoa. Selepas kita berdoa, kita membaca 2 ayat saja, itu lebih besar pahalanya daripada kita mendapatkan 40 juta kalau kita rupiahkan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Ya. Bayangkan, ya, pahala yang sangat mudah kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun di antara kita terkadang melupakan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW suatu hari di hari kiamat nanti beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala ar-rasul, dan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan. Ketika seseorang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ia mendapatkan hidayah dari Allah, ia hanya fokus untuk mempelajari hukum-hukum agama saja. Bukan ini tercela, ini masya Allah terpuji. Akan tetapi ia mengabaikan, yaitu untuk mempelajari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu memiliki 2 arti. Arti yang pertama, ta'allumu hurufi wa ta'limiha, mengajarkan huruf-huruf, ya, belajar huruf-huruf Al-Quran dan mengajarkannya. Wa ta'allumu ma'anihi wa ta'limiha, dan mengajarkan makna-maknanya, ya, dan belajar makna-maknanya dan mengajarkannya. Dan antum semuanya insyaallah masih belajar misalkan, yaitu belajar maknanya. Akan tetapi sebagian dari kita masih belum bisa membaca Al-Quran, dan ia mencukupkan diri kita dari itu. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, ya, kita bahasa Inggris masya Allah fasihnya, ya, huruf R-nya bahasa Inggris fasih, ya, hamasnya fasih, akan tetapi ketika membaca Al-Quran masya Allah, subhanallah, ya, makanya kita harus mengupgrade, ya, mengupgrade. Selain kita belajar makna-makna Al-Quran, makna-makna Al-Quran maksudnya adalah isi kandungan dari Al-Quran. Ketika kita belajar kitab akidah, yang disampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah, kita juga termasuk belajar Al-Quran. Ketika kita belajar fikih, ya, kita juga belajar Al-Quran. Kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ya, yang berkaitan dengan agama ini, termasuk belajar Al-Quran. Termasuk dari khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajar Al-Quran bukan hanya kita mendengarkan seperti ini ceramah ini. Ini termasuk belajar Al-Quran, yaitu menjelaskan makna-makna dari agama ini, ya. Ini termasuk belajar Al-Quran. Akan tetapi di sisi lain ada salah satu yang mana kata Ibnu Mas'ud, ta'allamul Qur'an, ya, fa innakum tu'jaruna bitilawati asyra hasanat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, belajarlah kamu itu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu, ya, kalian akan mendapatkan pahala jika membacanya 1 huruf seperti 10 kali lipat kebaikan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan,
Ya, kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an ya, akan tetapi kita gerotal-geradul misalkan. Kalau gerotal, tahu gerotal-geradul ya? Apa namanya ya? Terbata-bata. Kalau terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Dengan syarat terbata-bata tapi benar. Ya, kalau kita sudah benar-benar tidak bisa, panjang pendek masih salah, makharijul huruf masih banyak yang nggak tahu mana shin, mana sin, mana dzal, mana dal, ya kita masih banyak salah di sini dan kita membaca Quran tanpa mau belajar, padahal ada taklim Quran, kita malah berdosa. Mengapa? Merubah maknanya. Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu wa man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihi ilahun anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid merupakan sesuatu yang diwajibkan. Barang siapa yang tidak memperbaiki tajwidnya maka dia berdosa. Ya. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaannya dia berdosa. Mengapa? Karena kata Ibnu Jalil, li'annahu bihi ilahun anzala. Karena seperti inilah Al-Qur'an diturunkan. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap beserta tajwidnya. Dikisahkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi sahabat mulia yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yaqra'al Qur'ana kama unzila falyaqra' bi qira'ati Ibni Mas'ud." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan, maka bacalah melalui bacaannya siapa? Ibnu Mas'ud. Direkomendasi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ibnu Mas'ud mengajarkan Al-Qur'an kepada tentunya tabi'in. Beliau mengatakan muridnya membaca surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 60 atau 65. Ya, ayat tentang zakat. Muridnya membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin gitu. Maknanya benar. Tidak ada yang salah dari makna. Sesungguhnya ya, zakat-zakat itu diberikan kepada fuqara, fakir, wal masakin dan miskin dan seterusnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kif? Sebentar. Laisa hakadha aqra'ani ya laisa hakadha aqra'anihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Enggak seperti ini dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku. Ya, enggak seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku. Kemudian muridnya mengatakan, "Kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman?" Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Ya, kunyahnya Ibnu Mas'ud yaitu Abu Abdurrahman, ya. Nama beliau adalah Abdullah. Ya, bapaknya namanya Mas'ud, punya anak namanya Abdurrahman. Jadi kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Nah. Ya, bukan seperti ini. Ya, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah membacakan kepadaku. Kemudian muridnya tersebut mengatakan, "Terus bagaimana wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadamu." Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Memanjangkan fuqara 4 harakat, yaitu mad wajib muttasil. Nah, ini masalah mad saja. Masalah apa? Huruf mad. Ya. Dan sering di antara kita ya, yang mana Ibnu Mas'ud tadi yang tidak sampai merubah makna itu disalahkan oleh beliau. Akan tetapi sering di antara kita merubah makna, kita nggak mau belajar. Contohnya,
ketika kita membaca ain dengan hamzah, ya. Wa kana Allahu aliman hakima, ya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau antum baca wa kana Allahu aliman hakima dengan hamzah, dan sesungguhnya Allah Maha sakit dan Maha bijaksana. Bayangkan antara alim Maha mengetahui dan alim sakit. Oleh karenanya, coba azaban alima atau azaban alima. Yang pertama atau yang kedua? Hamzah atau ain? Azaban alima. Azab yang pedih, azab yang sakit. Ya. Kalau kita baca azaban aliman, azab yang mengetahui. Apa azab yang mengetahui maknanya? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian coba, ini antum, saya ingin tahu di antara antum ini sering mendengarkan khatib membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan, pakai shin atau pakai sin? Ayo, shin ada titiknya atau enggak ada? Hah? Shin atau sin? Shin atau sin? Ya, shin ya, maksudnya yang ada titiknya atau tidak? Hah? Ada? Enggak ada? Ada atau enggak? Ada, Masya Allah. Antum keras berarti antum. Garis keras. Kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan ucapkanlah qaulan, ucapan syadidan, ucapan yang keras. Itukah yang diinginkan Rasul? Ucapkan yang keras. Hah? Itu. Syadid keras kan? Ya. Syadid. Pakai sin, Mbak, surat Al-Ahzab. Pakai sin, qaulan sadida, pakai sin. Apa sin artinya? Ya layyinul kalam bisawab. Ya. Kata Imam As-Sa'di, sadidan artinya kebenaran yang disampaikan dengan perkataan yang lembut. Bayangkan keras sama lembut, jauh. Nah, ini pentingnya antum mempelajari apa? Al-Quran, agar tidak sampai salah dalam membacanya. Karena membaca salah itu beda dengan membaca ya tata'ata. Karena mereka berhujah. Kata Ustadz begini, ya baca Al-Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yatata'ta fihi, dan orang yang terbata-bata membacanya. Wa huwa alaihi syaqun, dan baginya kesulitan untuk membaca, falahu ajron, ia dapat 2 pahala. Ingat, Rasulullah membacanya bacaan yang salah atau yang terbata-bata? Terbata-bata itu sudah makhrajnya mendekati, tapi dia ngeja masih. Misalkan kita baca ya, innalladzina kafaru sawaun, itu terbata-bata. Ya kalau innalladzina kafaru, nah ini bukan terbata-bata, apa? Salah. Karena panjang pendek merubah makna. Ya, panjang pendek merubah makna. Dan mengapa kita mempelajari tajwid, mempelajari Al-Qur'an? Itu ya, yang pertama karena perintah Allah. Allah memerintahkan kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Dalilnya apa? Surat Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartilan. Dan bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Tartil adalah apa? Dengan tajwid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alladzina ataina al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Al-Qur'an, kata Allah. Ya, orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya, mereka membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Salah satu sebenar-benarnya bacaan adalah membaca dengan tajwid, membaca dengan makhrajnya. Dan ini penting sekali, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ya, untuk kita mengupgrade bacaan kita. Dan saya teringat, Masya Allah, waktu Syekh Abdul Karim Al-Jazairi hafizahullah, beliau datang ke Surabaya mengadakan daurah tahsin Al-Fatihah. Yang hadir siapa? Antum? Saya yang hadir. Ustaz-ustaz Pak yang hadir Pak Malan. Ya memang bebas umum untuk umum. Tapi ya, Anda lihat Ustaz Kema Ilhami. Tahu? Hadir. Ustaz Rifki Hidayat. Hadir. Ustaz Yudo Agresi. Hadir. Tahu Yudo ya? Hadir. Ya. Ustaz-ustaz loh. Kita kok bisa orang Ustaz ini? Tak kira saya saja yang ingin belajar Al-Fatihah. Ternyata masih ada yang lainnya. Ya. Bayangkan Mbak, seorang Ustaz ini bacaan Ustaz Yudo, Masya Allah. Ya. Nah, dari kita mana teman-teman ikhwan tak tawari nggak ada yang daftar gitu. Ya, yang memang berbayar Pak 500.000. Nah, mereka daftar, mereka daurah selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Nah, Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan panjang pendek. Ya, contoh, ya. Shin sama sin. Tadi syadid sama sadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum." Kalau seandainya kalian bersyukur, maka akan kami tambah. Maksudnya tambah nikmatnya. Tapi kalau antum baca pakai sin, la in syakartum. Kalau seandainya kamu mabuk. Ya, jauh. Sakara itu mabuk ya. Saya Walden. Sakara mabuk. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu mabuk. Ya. Sakara itu mabuk. Sukron, ya. Syukron artinya terima kasih. Sukron pakai sin, mabuk artinya. Ya, mabuk mendem itu loh, ya. Bukan mabuk di jalan naik motor muntah-muntah bukan, atau naik mobil muntah bukan. Mabuk mendem itu loh, maksudnya minum khamr. Itu namanya sakaro. Nah, kalau kamu mabuk maka kami tambah. Ya tambah apanya? Kan itu. Beda maknanya. Nah, dan ketika antum mendoakan teman, nah ini penting sekali masyarakat muslimin. Ketika kita maknanya apa yang akan kita ucapkan? Karena Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan engkau yakin doamu dikabulkan. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah namun hatinya lalai. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, salah satu hati lalai adalah ia tidak tahu apa yang ia ucapkan. Kalau kita mendoakan teman kita, ya, syafakallahu ajilan pakai ain. Artinya semoga Allah menyembuhkanmu ajilan dengan cepat. Kalau kita mendoakan teman kita, syafakallahu ajilan pakai hamzah. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan lambat. Bayangkan, kita mendoakan lebih baik gak didoakan kata teman kita. Lebih baik kamu gak usah doakan saya gitu loh. Ya, daripada lama kan itu. Ya, semoga Allah mendoakanmu dengan lama. Wah, ini doanya doa mau membunuh ini ya. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi kita agar kita gemar untuk belajar Al-Qur'an, memperbaiki bacaan kita. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar kita mendapatkan pahala dari Al-Qur'an ini. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bayangkan, itu kalau antum bacanya benar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang yang membaca Al-Quran
ia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Dan ini kita berharap ketika kita membaca setiap harinya, ya, karena Nabi SAW mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada pembacanya sebagai pemberi syafaat. Ia akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, ya, tentu dengan benar. Oleh karenanya Imam Ibnu Jazari beliau mengatakan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama al-musibus sahih, orang yang mendapatkan pahala, ya, dan ia bacaannya benar. Ia bacaannya benar, ya, dia akan mendapatkan pahala. Dan yang kedua al-mukhti'u musab, orang yang salah baca Quran tapi dia dapat pahala. Itu orang-orang yang setiap hari masih belajar. Ya, maunya misalkan dia membaca, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sama gurunya diulang sya sa gitu. Sya enggak bisa Ustaz. Sa bisanya Ustaz. Ya, dia masih belum bisa memang, tapi masih ada kemauan untuk bisa. Masih ada kemauan untuk memperbaiki bacaan. Maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Ya, mampunya sementara kayak gini sementara. Tapi kan lama-lama kan di-upgrade. Lama-lama ya dia akan bisa. Maka kata Imam Ibnu Jazari, orang yang seperti ini, ya, yang masih belajar tapi masih terbata-bata, masih salah melafatkannya, karena mampunya seperti ini, dia mendapatkan pahala, 2 pahala dari itu. Ya, yang tadi walladzi yatata'ta 'alaihi walladzi yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syak falahu ajran. Yaitu orang yang terbata-bata bacanya dan ia, ya, kesulitan untuk melafatkannya, dia akan dapat 2 pahala. Adapun yang ketiga kata Ibnu Jazari, yaitu al-mukhti'u athim, ya, orang yang salah dan ia berdosa. Siapa mereka? Itu orang yang nggak tahu baca, ya, nggak bisa baca Quran, maksa baca, nggak mau belajar lagi. Ya, kan seperti itu. Ya, maksa baca, nggak mau belajar. Nah, saya saja Pak, tidak tahu ya kalau antum. Ya, saya punya anak saya kasih nama Khadijah, anak yang ketiga, namanya Khadijah. Itu di Banyuwangi dipanggil Khotijah. Ya, Khotijah. Itu rasanya gak enak di hati tuh. Ya, Jah Khotijah kan gak enak tuh, Pak. Ya, nama bagus-bagus Khadijah kan itu. Jah Khotijah, Qaf ta, ya, Qaf ta sama Jah. Ya, Khotijah. Enggak enak. Kita aja sebagai orang tua nama anak kita dipanggil, ya, yang salah gitu aja enggak enak rasanya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang mana kata para ulama, ya, kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur. Barang siapa yang mengatakan ia cinta Allah dan Rasulnya, lihat dulu. Ya, siapa yang cinta Allah dan Rasulnya, lihat dulu. Ia cinta beneran atau tidak? Falyanzur, lihatlah. Ya. Fa in kana yuhibbul Qur'ana fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Barang siapa yang cinta dengan Al-Qur'an, ya, ia berarti ia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita katanya cinta Allah, kita nggak pernah baca Quran, bagaimana? Kalau kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hafal Quran, lah kita enggak. Bukan enggak lagi, kita enggak mau baca. Wal'iyadzubillah. Bukan enggak mau baca, kita enggak bisa Ustaz untuk membaca. Bukan kita enggak bisa membaca, tapi kita enggak mau belajar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang banyak metode-metode untuk kita belajar Al-Quran. Ya.
banyak metode-metode untuk kita belajar Al-Quran. Tahapan bagi pemula yaitu kita belajar merangkai huruf dulu. Belajar membaca Al-Quran, belajar merangkai huruf. Kalau huruf kita sudah bisa merangkainya, maka kita belajar untuk memperbaiki makhrajnya satu-satu. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan seperti itu. Tingkatannya seperti itu. Tingkatan orang yang belajar Al-Quran mengenalkan huruf, bukan mempelajari, mengenalkan huruf. Ya, belum sempurna tidak masalah. Kemudian merangkai kata, kemudian merangkai kalimat. Ya, setelah dia lancar merangkai kalimat, maksudnya membaca kalimat, satu ayat sudah bagus, bacaannya lancar, maka kembali ke huruf lagi, diperbaiki. Bagaimana mengucapkan hamzah, bagaimana mengucapkan ain, bagaimana mengucapkan ghain dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan ini sampai jam berapa? Sampai syuruk ya. Syuruk jam berapa? 5:30. Taib. Saya minum dulu. Bismillah. Dari sahabat Al-Khabbab Ibnu Al-Arad, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, taqarrab mastata'ta. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan semampu kalian. Ya, wa'lam annaka lan tataqarrab ila Allah bi syai'in ahabbu min kalamihi. Ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun ya yang lebih dicintai Allah, Subhanahu wa taala kecuali dari kalamnya, dari Al-Qur'an. Ya. Ya mungkin dari hari ini insyaallah kita termotivasi untuk mempelajari Al-Quran. Karena ketika kita mempelajari Al-Quran, ya khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ketika kita mati, semua orang mati, dan kita masih belum bisa membaca Al-Quran. Akan tetapi kita masih belajar membaca Al-Quran, kita punya hujah nanti di sisi Allah. Mengapa Anda tidak belajar? Mengapa Anda kok nggak bisa baca Al-Quran misalkan? Kita punya hujah, ya Allah. Ya, dulu saya masih engkau belum berhidayah. Sedangkan engkau sudah berhidayah dan sekarang saya masih belajar. Tapi qadarullah belum engkau takdirkan untuk bisa. Kita punya hujah Pak di sisi Allah nanti. Ketika ditanya mengapa engkau tidak membaca Al-Quran? Ya. Kalau seandainya kita nggak mau belajar membaca Al-Quran, kita nggak punya hujah nanti. Ya, bagaimana kalau Allah tanya, engkau pandai baca bahasa Inggris misalkan, lafadznya fasih, ro-nya R, bisa kayak masya Allah kayak orang Inggris asli. Kalau ngomong desis-desisnya, hamesnya, masya Allah kayak orang Inggris. Tapi ketika membaca Al-Quran, antara baca ain saja nggak bisa. Baca shin saja tidak bisa. Nah, ini kita akan ditanya, Pak. Nah. Dan yang terpenting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain kita menjadi orang yang terbaik, ya, selain kita menjadi orang yang terbaik yang direkomendasi Nabi SAW, ya, dan kita wajib mempercayai sabda Nabi SAW. Kalau kita beriman kepada Nabi SAW, maka kita harus tanamkan 4 hal ini kepada Nabi SAW. Ya, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati semua yang diperintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ya, dan kita jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ya, ini rukun Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau kita tidak meyakini bahwasanya itu kan cuman
hanya motivasi Nabi saja. Masa sih kita belajar Quran nggak bisa jadi orang terbaik? Nah, ini berarti kita ragu dengan Nabi SAW. Kita harus meyakini, ya. Misalkan di Langgar Kidul ini belum ada halaqah, ya, belajar Al-Quran, halaqah tahsin Al-Quran. Ya mungkin pakai metode-metode yang anak-anak TBK tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Alhamdulillah di salah satu perumahan sekitar sini itu dulu kita di awal Januari belajar, Pak, bapak-bapak malam-malam itu dari jilid 4 tuh ngeja, itu jilid 4, ya, dari jilid 4. Alhamdulillah sekarang sudah masuk sudah Al-Quran selama berapa ya, 3 bulan sudah Al-Quran. Baru halaman berapa? Baru ayat 55 surat Al-Baqarah. Baru ayat 55 ya Mas ya. 55 surat Al-Baqarah. Nah, ya dari ngeja dulu. Ya lama-lama ya kita kalau pelan-pelan dibimbing, pelan-pelan, ya lama-lama kita bisa. Jangan kita, wah semosok saya sudah dewasa pakai jilid aba-aba itu. Ya enggak. Kita lihat level dulu. Yang penting kalau kita ingin bisa, kita belajar. Kalau kita ingin bisa, kita belajar. Cari guru. Guru tidak harus guru Al-Quran itu harus Ustadz Fulan, tidak. Cari guru yang bisa mengajarkan kita untuk belajar Al-Quran. Nah, kalau kita maunya Ustadz Fulan saja itu, aduh, ya kalau waktunya banyak tidak apa-apa. Cari yang penting dia bisa mengajarkan Al-Quran, ya. Nah, dan jangan mencari guru untuk mengajarkan Al-Quran yang benci dengan sunnah. Ya, kalau dia misalkan masih nggak benci, ya, yang benci saya katakan benci, karena ada sebagian ustadz, ya, sangat benci dengan sunnah, Pak. Kalau masih gabung ini nggak masalah kita, tapi dia benci sekali, ya. Bahkan sinis sekali kalau muridnya ada yang berjenggot itu wajahnya sudah nggak senang sudah. Muridnya pakai celana cingkrang sudah nggak senang sudah. Nah, ya, dulu saya pernah itu, nah di Mahat itu, tapi saya nggak setoran sama beliau, alhamdulillah. Setoran sama adiknya alhamdulillah open dia, insyaallah. Hafizallah. Nah, ya, kalau benci dengan sunnah, bisa-bisa setiap setoran kita dicekoi terus. Nah, ya, kita dicekoi. Ingat benci, ya, bukan orang, misalkan bukan orang yang lain, bukan yang apa, bukan kita harus begini-begini, enggak. Maksudnya yang benci. Ya, mengapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dikarenakan mereka itu benci terhadap apa yang diturunkan Allah, fa ahbata a'malahum, maka bagi mereka terhapus seluruh amalnya. Ya, benci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa jadi kalau dia benar-benar mengejek, ya, bisa jadi dia keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Walaupun dia membaca Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, ya, terkait orang-orang yang mengejek, menjadikan agama sebagai bahan lelucon. Ya. Ia mengatakan, Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya mereka menjadikan bahan candaan? La ta'tadiru wa qad kafartum ba'da imanikum. Sudah kamu enggak usah minta maaf. Sudah kamu telah kafir setelah kalian beriman. Ya, benci dengan sunnah tidak boleh. Misalnya, ya, seseorang jenggot ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak berjenggot, ya, kita jangan sampai membenci orang yang berjenggot. Seperti itu maksudnya. Ya. Ya misalkan enggak apa-apa enggak jenggotan, ya. Ini kan hanya sunnah. Misalnya seperti itu. Ya kita Masya Allah kita open seperti itu. Tapi kalau kita membenci, Pak, jenggotan itu ya begini kejek. Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan syariat-syariat yang lainnya. Nah, kalau kita enggak melakukan enggak masalah. Ya, tapi kalau kita sudah mengejek,
ya itu yang jadi masalah. Ya, orang yang sholat 5 waktu tapi dia mengingkari kewajibannya, para ulama sepakat ia telah keluar dari Islam. Sepakat ulama semua. Mengingkari kewajiban sholat itu apa? Keluar dari Islam. Semua ulama sepakat. Akan tapi ulama masih khilaf. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas? Meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib, sudah. Kata para ulama sepakat murtad dia. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, ulama masih beda pendapat. Ya, di antaranya Imam Syafi'i mengatakan ia diminta untuk taubat. Kalau nggak mau taubat, serahkan pada hakim biar dibunuh. Kata Imam Abu Hanifah, dia diminta untuk taubat. Kalau dia nggak mau taubat, serahkan pada hakim biar dipenjara sampai mati. Kalau kata Imam Ahmad, tidak, penggal kepalanya. Ini Imam Ahmad keras, ya. Tapi yang melakukan apa? Pemerintah. Nah, ini masih khilaf kan? Ya, masih khilaf. Dan Imam Ahmad rahimahullah berhujjah dengan hadis Nabi SAW. Al-ahdu bainana wa bainallah as-salah. Perjanjian kita dengan Allah adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kufur. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya pemisah antara seorang muslim, orang kafir dan orang musyrik adalah meninggalkan salat. Ya, berarti orang yang meninggalkan salat ya bisa dihukum imma dia musyrik atau kafir. Ini menurut siapa? Imam Ahmad. Ya, dan orang yang meninggalkan salat itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Ya, meninggalkan larangan, melakukan larangan itu dosanya lebih besar daripada meninggalkan perintah. Ya, meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar daripada melakukan larangan. Ya, meninggalkan perintah yang sifatnya wajib itu dosanya lebih besar daripada meninggalkan larangan. Ya, misalkan Nabi Adam alaihissalam, ya, beliau melakukan larangan, yaitu Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, maka kamu jadi orang yang zalim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis apa? Diperintah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud kecuali siapa? Iblis. Nah, jadi orang yang meninggalkan perintah sifatnya sama sifatnya iblis. Ini perintah yang wajib ya. Perintah yang wajib. Ya, seperti iblis. Adapun orang yang meninggalkan larangan melakukan larangan itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Dan orang yang melakukan larangan itu lebih ya ketika dia lebih cepat untuk bertobat. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Ya. Karena kalau orang dilarang itu mau diam tuh, Pak. Ya kan? Dilarang kamu jangan mendekati, sudah saya di sini aja enggak dekat-dekat. Kan gitu aja. Ya, kalau orang diperintah kan harus melakukan dulu. Kalau malas berarti dia enggak melakukan, kan gitu. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ini terakhir. Innal ladzina yatluna al-kitaba wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, membaca Alkitab, maksudnya Al-Qur'an, ya, dan ia mendirikan salat, ya, dan beliau juga menginfakkan hartanya. Apa kata Allah? Ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap perniagaan dengan Allah yang tidak akan merugi. Ya. Dan tidak akan merugi. Jadi, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua itu Allah kasih hidayah.
ya bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya kita jauh dari agama, kita kasih hidayah, Allah kasih hidayah kepada kita. Ya, kita senang taklim. Kenapa? Karena taklim diam saja, Pak. Sekak nyadet, diam saja berumah. Kadang sampai turun sampai bawah ini. Ya, karena diam saja. Ya, nah, pahalanya banyak orang taklim kan, pahalanya besar. Tapi belajar Al-Quran kok banyak yang malas itu kenapa? Banyak yang merodol itu kenapa? Ya, karena kita praktek. Ya. Dulu kita punya tahsin halaqah tahsin di salah satu masjid sekitar sini. Awal-awal daftar sekitar 18. Ya, lama-lama sisa 7 istiqomah terus. Alhamdulillah dengan izin Allah 7 itu istiqomah dan bisa dan bagus selama 1-2 tahun lah. Padahal satu pertemuan, satu pekan 1 kali pertemuan. Alhamdulillah selama 1-2 tahun beliau bisa baca Quran dengan bagus. Ya, karena satu pekan 1 kali. Waktunya maghrib sampai isya sebentar. Kemudian setelah tahu hasilnya teman-teman ini bagus, bacaannya sudah bagus-bagus, sudah bisa-bisa, kembali lagi mereka ingin ikut lagi. Setelah ikut teman-temannya bisa, dia nggak bisa, malu lagi, mundur lagi seperti itu. Nah, gitu. Ya, mundur lagi. Nah, kemudian dibuka kelas baru dengan oleh ustadz yang berbeda. Di pagi hari Sabtu pagi hari. Yang daftar banyak. Sekarang yang hadir berapa? Cuman 2. Ya, dan sekarang 1 yang hadir ini. Kata beliau, kamu kok masya Allah hadirnya. Sebenarnya saya nggak enak, Ustaz. Ustaznya sudah datang, mau nggak hadir nanti gimana gitu. Cuma 1. Nah, ya gimana lagi kan itu? Ya, yang salah siapa? Yang ngajar atau orangnya? Ya, orangnya, Pak. Bukan yang ngajar sesuai sudah. Ya, orangnya. Alasannya, aduh saya kalau pagi subuh itu harus ngantar istri belanja ke pasar, nah itu. Ya belanjanya kan bisa malam-malam kan banyak harusnya. Atau pas waktu sore, kenapa kok nggak hadir Pak? Ditanya itu. Pas anak kalau hari Selasa itu ke rumah mertua ya Ustaz. Nah gitu akhirnya. Seperti itu. Lama-lama nggak belajar. Nah dan masih kacau bacaan sampai sekarang. Bayangkan kalau seandainya beliau ikut 1 tahun saja, beliau masya Allah bacaannya ya sudah bagus. Nah, hadza wallahu alam. Dan insyaallah saya berharap dengan adanya kajian ini di Langgar Kidul ini diadakan adanya seperti belajar Al-Qur'an ya. Karena ingat masyaallah muslimin ya, belajar Al-Qur'an itu bukan tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk diri kita nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita nanti di hari kiamat, "Iqra wartaqi warattil." Baca dan naiklah dan tartilkanlah. Fa inna manzilataka kama kunta turatil fid dunya. Sebagaimana engkau mentartilkan Al-Qur'an di dunia, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Sesungguhnya tempatmu nanti di surga itu di akhir ayat yang kamu baca. Ini penentu kita, derajat kita di surga ya dengan Al-Qur'an. Salah satunya, bukan hanya Al-Quran saja, salah satunya. Dan seandainya kita mau masuk, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita kurang, ditimbang kurang. Ini kurang masuk neraka ini. Kan gitu. Karena kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ya, akan mengadu kepada Allah, itu Al-Quran dan puasa. Akan mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ini membacaku di siang hari dan malam hari. Izinkan aku untuk menyelamatkannya, untuk memberi syafaat maksudnya. Akhirnya Allah izinkan Al-Quran untuk memberi syafaat kepada kita. Sebagian sabda Nabi tadi, ya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Hadza wallahu a'lam. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada? Kalau nggak ada, coba. Minimal itu kita berapa ayat yang kita baca sehari? Sehari. Kok minimal, Pak? Jangan minimal, Pak. Nah, sebanyak-banyaknya. Misalkan jenengan lagi aktivitas. Al-Quran itu kan yang dibaca kan hurufnya, yang per
pahalanya per huruf. Ya kan? Bukan per surat, tapi per huruf. Ya, misalkan jenengan hafalnya cuma Al-Ikhlas saja. Ya, ketika aktivitas di kantor misalnya, ya sudah baca Al-Ikhlas saja, diulang-ulang. Bahkan dalam hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah, Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qara'a surat al-ikhlas atau man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, ya, bunya lahu baitan fil jannah atau kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membaca surat al-ikhlas 10 kali maka baginya akan dibangunkan rumah di surga. Silakan dicek hadisnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, antum baca sambil misalkan jualan nasi goreng ya. Qul huwallahu ahad, krek Allah saya gini. Ya. Kan enak tuh. Dapat pahala. Kan itu. Kalau antum punya hafalan itu enaknya seperti itu. Naik motor berangkat kerja ya sambil misalkan baca innal ladzina kafaru sawaun alaihim gitu dan seterusnya. Dapat pahala. Ya. Jangan kita sia-siakan. Jadi baca Quran tidak harus di mushaf. Ya, tidak harus di mushaf. Memang afdalnya di mushaf. Tapi misalkan antum perjalanan baca Quran, hafalnya kok Al-Kafirun sampai An-Nas baca diulang Al-Kafirun sampai An-Nas terus di perjalanan. Besok lah dari masuk Al-Kafirun tok. Nambahlah Al-Kautsar. Nah, gitu. Besok lagi sudah hafal nambahlah Al-Maun gitu. Sedikit. Nah, enggak masalah. Jangan minimal. Target kok minimal. Maksimal 30 juz. Masyaallah. Ya, alhamdulillah. Antum untuk yang pendekatan yang disebutkan itu tergantung bacaan atau apa? bacaan, Pak. Bacaan. Nah, sebagian ulama kata qara'a yang disabdakan Nabi SAW hampir rata-rata adalah hafidha, menghafal. Karena pada waktu itu membaca tidak mushaf belum ada, gitu lah. Makanya Nabi SAW ketika diturun ayat Iqra, ya, beliau mengatakan ma ana biqari, ma ana alaihi biqari, aku enggak bisa baca. Kemudian ditanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ya, itu dengan hafalan. Sebagian ulama ya untuk memotivasi kita dengan menghafal. Akan tetapi ya kalau kita nggak hafal kita baca terus setiap hari, nanti kita akan disuruh membaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di hari kiamat. Nah, kan saya nggak hafal Ustaz. Di akhirat gimana? Kan ada Allah. Ya, kan ada Allah. Ya Allah alam nanti bagaimana. Ya, pada intinya kita suruh baca terus. Ya, karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita nanti. Nah, katanya kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, ya. Kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang baca Al-Quran aja tidak bisa, kan gitu. Nah, ingat ini bukan saya merendahkan, akan tapi kita untuk memotivasi kita agar kita senantiasa ya masih ingin mengupgrade ilmu kita. Itu dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran huruf-hurufnya. Nah, ya. Jadi kita punya target. Sekarang bulan Syawal. Usahakan Ramadan tahun depan, Ramadan tahun ini saya sudah lancar baca Quran. Itu punya target seperti itu. Ya, kemarin kita punya target 3 bulan itu, semoga bulan Ramadan kita sudah bisa baca Al-Quran. Walaupun masih terbata-bata, alhamdulillah terpenuhi. Ya, alhamdulillah terpenuhi. 1 pekan 2 kali pertemuan, alhamdulillah terpenuhi dengan izin Allah. Ya, walaupun masih bacaannya masih terbata-bata. Akan tapi lulus dari jilid 6 sudah Al-Quran gitu. Ya, kita masih baca terus. Lama-lama insya Allah kita akan terbiasa. Allahu a'lam bishawab. Terakhir. Untuk membaca Al-Quran itu apakah diabdulkan dengan sekalian membaca dengan artinya? Taib. Jadi ada Al-Quran itu sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi. Ya memang lebih utama dengan artinya. Ya. Yaitu yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran, yaitu dengan ada 2. Mempelajari huruf-hurufnya dan mempelajari maknanya. Kalau kita bisa menggabungkan dua-duanya, ini Masya Allah. Ya, itu Masya Allah. Sekarang Quran terjemah banyak kok. Ya, kita belajar hurufnya dan juga belajar membaca artinya. Walaupun kita nggak hafal artinya, itu Masya Allah pahalanya. Ya, tentu lebih besar pahalanya yang paham. Ya, karena
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an, ya, dia tidak akan tersesat di dunia dan ia tidak akan rugi di akhirat. Kemudian beliau membaca dalam surat Thaha ayat 123 ya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhilla wa la yashqa." Ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, maka ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan rugi. Ya, antum kalau ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, antum baca artinya dan tertafsirnya. Ya, karena Al-Qur'an pahalanya bukan hanya di situ. Tilawahnya saja itu pahalanya banyak. Tapi jangan sampai kita mengkhususkan tilawah saja tanpa memahami maknanya. Karena tujuan utamanya adalah apa? Maknanya tersebut. Sedangkan huruf adalah perantaranya. Ini nambah pahala, nyelengi pahala, Mas. Afdal dua-duanya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini Mas, terakhirnya. Maksudnya kita membaca dan menghafalnya atau menghafal Al-Quran bisa. Dua-duanya. Ya, afdalnya kita lebih utama menghatamkan Al-Quran atau menghafalnya. Dua-duanya. Dua-duanya afdal. Nah, kalau kita punya hafalan di dada, itu akan merubah kita, Pak. Coba kalau nggak percaya ya, coba antum hafal juz 30. Sekarang surat apa misalkan, antum hafal itu. Nanti Allah akan kasih antum kesenangan untuk menambah hafalan lain. Bukan antum dibosankan tidak, tapi antum malah ditambah lagi. Ya, Anda sudah hafal surat Al-Kautsar. Sudah hafal, senang rasanya. Senang, Pak. Nanti antum akan ditambah Allah untuk menghafal surat Al-Maun. Senang lagi, tambah lagi. Antum sudah juz 30 hafal. Antum nggak akan sudah juz 30 cukup, enggak. Pasti antum akan digerakkan oleh Allah untuk menghafal juz 29 misalkan atau juz 1. Seperti itu. Ya. Rasanya seperti itu. Ya. Kalau antum seandainya menghafal Al-Qur'an, sudah nambah Al-Qur'an, ya. Malah semakin bosan dengan Al-Qur'an. Nah, hati-hati, berarti ada masalah ini. Bisa jadi masalah dari harta yang kita cari. Bisa jadi ya kita tidak ikhlas dalam belajar Al-Qur'an. Nah, bisa jadi itu. Allahu a'lam. Ya. Baik. Jadi dihafal, Mas. Nah, dihafal Al-Qur'an. Ya. Nah, Allah a'lam. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiran kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.